Selamat siang saudaraku, dan pada hari ini tetap saya Puglol akan menyampaikan sesuatu hal yang harus Empu sampaikan karena melihat perkembangan daripada komentar-komentar channel di YouTube saya Empu Puglol. Itu banyak sekali komentar, mohon maaf karena banyak sekali komentar, ribuan. Jadi saya nggak bisa membalasnya, tetapi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku yang sudah berkomentar baik dan mendukung kami orang suku Dayak dan suku Kalimantan pada umumnya, seperti itu. Dan buat yang berkomentar miring membela si saudara Edi CS itu, yang memperolok orang Dayak dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus, itu silakan kalian itu, karena kalian bukanlah orang Kalimantan, bukanlah orang Dayak, jadi kalian tidak mungkin merasa tersinggung. Itu seperti itu. Kalau orang yang memang asli pasti akan merasa tersinggung dan terpukul dengan hal itu. Begitu juga saya Empu. Saya merasa terpukul, saya merasa tersinggung. Terus kan beliau tidak menyebutkan namanya Empu, kok bisa tersinggung Empu? Gimana? Masuk, silakan. Masuk. Enggak apa-apa, silakan. Nah, ini kebetulan ada keluarga kita juga nih, orang Dayak Modang. Jalan ke sini siapa tahu ada yang kenal nih. Nih, masih kuliah di Samarinda. Nah, ini orang kita Dayak nggak main-main loh, banyak juga yang sekolah tinggi gitu. Jangan bilang kita orang Dayak ini tinggal di hutan semua, nah itu sudah nggak benar. Gitu. Jadi buat saudaraku yang telah berkomentar miring, yang telah mendukung Edi CS, yang telah mentertawakan, memperolok kami Dayak, itu, dan kalian yang mendukungnya juga terima kasih. Itu kalau bisa nanti ketika Edi CS datang, kalian ikut ya pesan saya, bersama-sama dia. Kan rugi kan kalau nggak dibela, karena kan di channel YouTube saya Empu Puglol kan habis-habisan dibela. Itu harus datang dong. Itu katanya kita Dayak tidak jantan. Iya, kita lihat di lapangan. Itu kita Dayak ini nggak pernah main-main kok. Itu. Karena kalau berbicara masalah panglima kami Dayak, bisa diatasi satu panglima Dayak, panglima lain belum tentu. Karena panglima Dayak ini banyak sekali. Kami semuanya siap. Itu. Mungkin saya Empu Puglol sumpamanya bisa dipengaruhi, tapi yang lain belum tentu. Karena ada banyak ratusan itu, panglima yang ada. Semua nggak ada takutnya kalau sudah begini. Itu. Kita nggak tergantung Anda aja lagi. Itu. Dan ini dipastikan reaksi yang ada akan terus berlanjut sampai kapanpun, sampai Pak Edi Mulyadi CS datang. Nggak datang, tetap. Itu. Terus siapa yang rugi? Apakah orang Dayak rugi? Sama-sama rugi, semua rugi. Karena biar bagaimanapun roda perekonomian akan lumpuh. Itu seperti kota besar seperti Samarinda dan kota-kota lainnya, itu pasti akan ada gelombang massa yang besar dan cukup besar sekali. Itu. Hanya karena mulut comberan orang tersebut, ya kan? Lebih parah lagi kalau orang ini datang aman, di Indonesia akan keadaan stabil, akan kondusif. Mungkin Puglol ini bohong, dia aja yang ngomong gitu, nggak percaya silahkan buktikan. Bukan hanya saya, apa yang Puglol omongkan itu pasti sama. Seluruh Kalimantan, seluruh orang Kalimantan, seluruh orang Dayak pasti ngomong seperti omongan saya, karena kami tidak pernah berbeda, sama, tidak ada yang lain. Ya silakan saja tidak datang. Dan ketika
si Edi Mulyadi datang, CS yang datang, bagi kalian yang membelanya dimanapun berada, silakan dampingi. Rugi kalian nggak dampingi. Itu katanya di sini kayak saya Empu Gelol, kawan-kawan orang Dayak banyak bacot. Kalian kan banyak bacot juga, datang. Itu kita tunjukkan sama-sama jantan, gitu. Ya. Karena kita darahnya sama. Gitu. Saudara tidak takut, saya juga nggak takut sebagai orang Dayak yang terhina, yang terleceh, daerahnya dihina. Itu. Apalagi kayak mukamu itu, ngomong sembarangan. Itu. Kamu tidak takut mati, apalagi saya. Mohon maaf. Itu. Dan suku kami sudah terbiasa membunuh dan terbunuh, itu sudah biasa bagi suku kami. Kalau kami sudah jahat, itu jahat sama sekali. Itu tinggal kamunya aja lagi. Ya. Saya datang ke Jakarta nggak mungkin. Itu karena saya tidak punya masalah dengan orang Jakarta. Apa masalahnya? Tapi kalau kamu datang ke sini mau beradu dengan kami boleh. Di mana? Kota mana? Itu. Nggak lari orang Dayak, percaya. Kita orang Kalimantan nggak pernah lari. Jadi jangan membuat status statement memancing-mancing, memana-manasi amarah kami orang Dayak. Gitu. Seolah-olah kami orang Dayak jahat. Di mananya kami orang Dayak yang jahat? Yang jahat itu mulut kalian. Gitu. Brengsek semua mulut kalian itu. Sudah tahu salah dibela-bela. Nggak benar sudah. Itu. Terus masalah pemerintah, kami tidak ada urusan dengan masalah pemerintah. Itu pembangunan ibu kota IKN sebagai pondasi daripada ibu kota negara kita yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Pasir. Apa kami orang Dayak yang menyuruhnya pindah ke sana? Nggak ada. Itu program pemerintah sah. Yang memimpin negara kita Republik Indonesia ini Bapak Presiden yang punya tongkat komando. Gimana bisa ditentang? Ya terserah kamu bisa menantangnya, terserah kamu. Jangan membawa-bawa kami Dayak. Itu sudah nggak benar. Itu aturan dari mana? Itu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita taat akan hukum. Itu. Kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita melawan hukum, kita melawan negara, disintegrasi bangsa, dibantai oleh aparat atas dasar pelanggaran. Maka itu kami Dayak tidak mau ada hal semacam itu. Itu kami tetap menghormati, tetap atas dasar NKRI, atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak membedakan satu suku dan lainnya, bahwa kita bangsa Indonesia. Tetapi kalian-kalian inilah yang membuat perpecahan, yang membuat gaduh, membela orang yang gak benar. Tuh, mohon maaf bagi ini untuk yang tidak benar. Kalau yang benar jangan baper. Empu tidak pernah membuat hal yang negatif kepada saudara kita yang baik. Saya tidak berbicara masalah suku. Dan kalian di sini dengan opini bermacam-macam, membawa suku segala macam, menyebutkan suku ini, maksudnya apa? Itu. Mau membenturkan Dayak dengan suku lain, seperti itu. Segala membawa-bawa Cina, apa urusannya dengan Cina? Nah, terus kalau pemerintah mau suruh Cina membangun itu ibu kota negara, itu urusan pemerintah, mereka punya uang. Nggak ada urusan dengan kami Dayak. Pemerintah itu berhak mau menyuruh siapapun untuk membangun ibu kota negara. Yang penting mampu. Mau itu orang Cina, mau itu orang Inggris, mau itu orang Amerika, orang apa aja, nggak ada masalah. Nonsen itu, bukan masalah kami. Jangan dikait-kaitkan dengan kami. Brengsek kalian ini, otak-otak yang seperti itu. Mencoba mencuci otak kami Dayak itu dengan alam pikiran kalian yang sudah gak benar. Tidak akan bisa masuk di kepala kami. Mohon maaf, kami Dayak tidak bisa dipengaruhi. Itu. Gak percaya? Tes. Silakan. Itu. Dayak mana?
Nggak ada Dayak yang mau terpengaruh. Orang Kalimantan nggak ada, justru kalian akan mendapat masalah lebih besar. Seandainya jika ini sebenarnya terjadi permasalahan, nantinya dendanya tidak besar, kecil, karena mulut-mulut kalian inilah yang menjadi denda lebih besar lagi. Sumpamanya itu 100 ekor kerbau bisa-bisa 1000 ekor kerbau kalian denda. Siapa yang menanggung? Edi Mulyadi CS. Karena mulut kalian, para pendukungnya. Nggak percaya? Dukung aja terus. Ya, komen di sini yang buruk-buruk. Terserah. Gitu. Nggak pernah kita ini takut. Bilang saya bacot-bacot, ini muka saya kelihatan. Orang Dayak ini. Gitu. Kalian komentar mukanya nggak kelihatan. Kalian mengancam-ngancam, datang. Gitu. Nggak susah cari saya kok di Kalimantan Timur, Empu Gelol. Nggak mungkin orang nggak kenal namanya Empu Gelol. Gitu. Mudah dicari. Gitu. Sama, saya juga nggak takut mati. Gitu. Kalau sudah keadaan begini, ini keadaan genting menurut saya. Keadaan genting. Keadaan harga diri yang terinjak-injak. Gitu. Tidak bisa ditawar-tawar. Gitu. Jangan coba-coba. Saya bukan panglima. Tapi keberanian saya sederajat dengan panglima. Ingat itu, wahai kalian yang berbahasa buruk. Gak pernah saya mundur. Itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Saya berusaha sebaiknya setiap membuat konten. Tapi untuk masalah ini kayaknya gak bisa baikin. Gak bisa, ada orang-orang yang kurang baik ini selalu ngalur-ngilur, berusaha mempengaruhi dengan opini yang bermacam-macam. Ini sudah nggak benar. Mereka ini adalah pemecah NKRI dengan berbahasa yang buruk, mempengaruhi itu ini segala macam, dengan memasukkan ideologi-ideologi menurut dalam pikiran mereka, ideologi yang menentang pemerintahan yang sah, mengait-ngaitkan kita orang Dayak, kita orang Kalimantan. Kita tidak pernah ikut-ikutan. Mau Jakarta, mau ibu kota negara itu dipindahkan kemanapun, kita nggak ada masalah kok, nggak ada maksa. Itu terserah pemerintah. Itu. Nggak pernah kita macam-macam. Itu hanya mulut kalian saja. Masalah tambang, masalah batu bara, masalah hutan, tanah Dayak dibabat oleh perusahaan segala macam. Kenapa Dayak tidak kalian bilang tidak membelanya, tidak menahannya segala macam, tidak membuat sesuatu aksi. Loh, ini perusahaan besar loh, yang diizinkan oleh negara, yang diizinkan oleh pemerintah pusat, mendatangkan devisa besar untuk negara. Mau dilawan, kalau kamu berani mukamu yang lawan perusahaan besar. Jangan kamu buat adu argumen suruh kami Dayak yang maju. Maju kamu sendiri kalau kamu pintar. Itu. Jangan kamu membodohin kami. Karena kami tidak mau melawan negara. Itu. Salah besar kamu. Berapa banyak harta dari kita Kalimantan yang dibawa keluar. Itu. Batu bara segala macam dibawa. Itu bukan kita diam. Karena ini memang perusahaan tetapi atas izin daripada pemerintah pusat. Atas izin daripada pemerintah daerah. Lalu kamu bicara begini-begini. Gitu. Kalau kakekmu yang nambang tanpa izin daripada pemerintah, enggak sampai 1 hari dipenggal kepalamu. Itu jangan sembarang bacot juga. Hati-hati loh. Gitu. Kami Dayak ini pintar loh. Gitu. Bukan kami yang masa lampau yang bisa kamu bodohin. Gitu. Dengan perkataan-perkataan untuk melawan pemerintah. Kami tidak akan melawan pemerintah jikalau pemerintah itu benar. Gitu. Yang namanya pemerintah itu pasti benar. Yang namanya pemerintah itu melakukan sesuatu hal pasti yang terbaik untuk rakyatnya. Pemerintah negara tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya. Itu yang harus diingat. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akhir kata saya ucapkan